Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai akad-akad lainnya sebagai tugas dari akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Santika dengan nomor induk mahasiswa C1F018038 dari program studi Ekonomi Islam. Baiklah, di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama akad saf, yang kedua akad wadiah, yang ketiga akad al-wakalah, yang keempat akad al-kafalah, yang kelima qardul hasan, yang keenam akad al-hiwalah, yang ketujuh akad al-ran. Akad saf. Pengertian akad saf secara harfiah, saf adalah penambahan, penukaran, penginderaan, pemalingan, atau jual beli. Adapun secara istilah, saf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Dasar syariah akad saf. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad saf, yang artinya jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya gaib atau tidak ada di tempat dan yang lainnya ada. Hadis riwayat jamaah. Akad wadiah. Pengertian akad wadiah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dasar syariah akad wadiah yang pertama dalam Al-Quran, yang artinya, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, hadis, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Akad al-wakalah. Pengertian akad al-wakalah. Al-wakalah secara harfiah diartikan menjaga atau memberikan penerapan keahlian dengan nama orang lain. Akad al-wakalah pada hakikatnya adalah pemberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, sedangkan pemberi kuasa tidak dalam keadaan melakukan kegiatan tersebut. Dasar syariah akad al-wakalah yang pertama dalam Al-Quran, yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Yang kedua, hadis, dan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi, hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Ansor. Lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah bin Haris, dan pada saat itu Nabi SAW di Madinah sebelum keluar atau ke Miqat Dzulhulaifah. Hadis riwayat Maliki nomor 678, Kitab Al-Muwattah. Akad al-kafalah. Akad kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dasar syariah akad al-kafalah yang pertama dalam Al-Quran, yang artinya, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh atau bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Quran Surah Yusuf ayat 72. Yang kedua dalam hadis, yang artinya transaksi kafalah atau penjaminan telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu artinya penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qardul Hasan.
Qardul Hasan adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dasar syariah Qardul Hasan yaitu yang pertama dalam Al-Quran yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 11. Yang kedua dalam hadis yang artinya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim atau mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akad al-hiwalah, Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hiwalah menurut bahasa adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Al-hiwalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada tanggungan orang yang dipindahi hutang. Dasar syariah akad al-hiwalah yang pertama dalam Al-Quran yang artinya dan jika atau orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguk sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akad aran. Aran secara terminologi dapat diartikan sebagai bentuk menahan harta milik seseorang yang berkedudukan sebagai peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang dilakukan dengan ketentuan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dasar syariah akad aran yang pertama dalam Al-Quran yang artinya dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, dalam hadis, Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.